Halo, selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali nongol lagi nih bersama saya Resa Dini Ramadhani, mahasiswa ilmu komunikasi yang suka basa-basi tapi nggak bikin keki. Seperti biasa nih, hari ini aku bakalan bahas salah satu tema yang paling banyak di request sama listener dimanapun berada, yakni keluh kesah mahasiswa kulon alias kuliah online. Pembahasan ini lumayan panjang dan hari ini saya bakal undang salah satu listener podcast saya via telepon untuk bahas kesan dan pesannya selama kuliah online. Kita setuju bahwa pendidikan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tuh jadi fasilitas konstruktif guna melahirkan insan-insan kreatif dan inovatif seperti kamu-kamu semua demi membangun bangsa yang unggul. Beberapa bulan yang lalu, atau lebih tepatnya tanggal 2 Mei itu, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, atau yang sering kita kenal dengan Hardiknas. Tapi karena ini podcast saya akan coba ubah kata Hardiknya dengan Harpenas. Sama aja tapi beda kata ya. Mungkin beberapa tahun lalu kita masih menyelenggarakan upacara bendera secara langsung. Nostalgia nggak tuh? Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, ya memaksa kita untuk menyambut Hari Besar Pendidikan Indonesia ini dengan tajuk Merdeka Pendidikan di Rumah. Nah, apakah kamu sudah merdeka? Atau belajar aja tapi nggak merdeka-merdeka? Jawabannya cukup di dalam hati aja ya. Kalau teriak ntar tetangga ngambek. Nangis, klarifikasi, ingat kamu mahasiswa bukan mahaseleb ya. Hingga sejauh ini sih ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang diusung Pak Menteri Pendidikan katanya sih bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan dan berguna untuk memasuki dunia kerja. Bagus sih. Cuman kampus kamu udah jadi kampus merdeka belum? Nah, kalau udah, ceritain dong partisipasi kamu di MBKM ini di kolom komen, oke? Tapi nih ya, ngomongin soal belajar. Kan ada setahun lebih nih kita kuliah online ya. Pernah gak sih teman-teman ngerasa kalau kuliah online ini bikin kamu makin stres? Saya nih ya, mikirnya kalau kulon ini tuh tidak sepenuhnya menyamankan antara dosen, mahasiswa, dan kampus. Bener nggak? Yang pertama adalah persoalan pemahaman materi. Saya dapat data nih dari survei Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) mengungkapkan bahwa peringkat Program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia menempati urutan bawah secara global. Artinya bahwa kompetensi dan ketahanan belajar siswa termasuk mahasiswa nih ya di Indonesia tuh masih jauh dari standar global. Dengan ketahanan belajar yang rendah, ya kita akan sulit memahami materi hanya dengan membaca materi PPT. Dikit-dikit bosen, dikit-dikit jenuh gitu kan. Jadi ketahanan belajar kita tuh masih jauh dari standar global. Tapi nih ya, by the way, kadang ada aja gitu ya dosen senior gitu, tapi gak semua nih ya. Kadang ada dosen senior yang curhat kayak gini nih. Dulu mah saya kuliah udah males nyari bacaan gitu, rajin baca saya, baca buku tebel, dipahami sampai sekarang nempel aja gitu. Tapi kan ya zaman tuh beda toh Pak gitu. Kadang kita sebagai generasi milenial yang paling dekat dengan teknologi dan internet gitu ya, kadang kita lebih menyukai hal-hal yang praktis dan cepat gitu ya. Termasuk dalam hal mengerjakan tugas. Kadang kita lebih baik searching gitu kan, lebih baik nyari praktisnya deh daripada ribet gitu kan. Dengan kata lain ya, seharusnya kebijakan kampus dan dosen tuh tidak melengahkan mahasiswa untuk belajar. Ya, kamunya aja gitu kan yang malas kayaknya. Lalu setelah pembelajaran dilakukan secara PJJ, maka tugas mahasiswa makin berat. Betul. Tugas-tugas yang diberikan semakin intens, betul, tentunya sangat betul. Kadang kompak nih kalau dosen ngasih tugas ya. Hari Senin dosen A ngasih tugas A, hari Selasa dosen B ngasih tugas B, dan lain sebagainya. Hari Senin sampai Jumat tuh full padat sama tugas-tugas yang diberikan sama dosen. Dengan tekanan materi yang banyak,
terus daya serap materinya juga ya nggak nyampe 70% gitu ya. Inilah yang membuat kita anak-anak kulon memiliki tingkat stres yang cukup tinggi. Kita harus mempelajari materi yang diberikan dosen, belum lagi dengan tugas-tugas yang rumit. Lalu konsep merdekanya tuh dari mana gitu ya, kadang saya pengen nanya gitu. Cuman untuk membahas lebih lanjut, saya akan coba telepon salah satu mahasiswa kulon kental nih ya, sobat kulon kental. Artinya dia udah hatam banget dah sama lika-liku kuliah online. Halo, dengan siapa di mana? Gimana? Bisa diulangi sekali lagi? Persib aing. Kayaknya agak loading ya karena koneksi internetnya yang enggak baik. Saya pengen nanya nih soal lika-liku kamu kuliah. Saya pengen nanya nih soal lika-liku kamu selama kuliah online ya. Yang kamu rasain sekarang tuh kuliah udah merdeka belum sih? Kuliah belum merdeka sih, karena situasi kayak gini. Kuliah online, kuliah offline harus masuk. Terus selama kuliah kan ada pro kontra ya. Misalnya di awal-awal tuh mahasiswa menuntut untuk menurunkan UKT. Nah di kampus kamu ada tuntutan kayak gitu nggak sih? Ada penurunan UKT untuk meringankan mahasiswa-mahasiswa yang sedang kesulitan di masa pandemi ini. Contohnya dari orang tua yang belum ada biaya untuk biar biaya kuliah, terus dari kampus juga ada kebijakan untuk meringankan mahasiswa dari asalnya 30% jadi 50% gitu, untuk biaya UKT-nya. Oke. Kamu kan anak teknik nih, pastinya materinya lebih rumit gitu kan. Menurut kamu, penyerapan materi kamu tuh udah berapa persen sih selama kuliah online ini? Penyerapan materi 30%. 70%-nya nggak paham berarti ya? Iya. Karena sistemnya yang amburadul, dosennya yang cuma benar, kuliah online-nya. Berarti sisa materinya harus ditelan mentah-mentah sendiri gitu ya? Iya, harus dipahami sendiri, dipelajari sendiri. 3 SKS, kayak setengah SKS gitu lah. Efektif nggak sih si kulon ini tuh? Efektif ya. Kalau efektif itu kalau misalkan lagi ujian baru online itu setuju. Betul, saya juga setuju kalau gitu ya. Menurut kamu positifnya sebelah mana sih kuliah online ini tuh? Positifnya nggak ada positifnya kuliah online. Beneran nggak ada positifnya? Kan banyak yang dirugikan kuliah online ini. Contohnya orang-orang yang nggak mampu, yang nggak ada laptop, nggak ada HP Android atau iPhone, terus kendala dari internet, sinyal, wifi, kuota, semuanya menghamburkan uang. Ada harapan nggak untuk kamu kuliah ke depannya tuh pengennya kayak gimana? Ya saya harap kuliah offline lagi untuk adik-adik kelas saya, karena saya bentar lagi lulus ya nggak ada offline lagi, langsung kerja. Tapi tetap semangat dong ya. Iya, lagi nyusun ini. Prediksi nih, Juli jadi kuliah offline atau enggak? Kalau dilihat dari situasi sekarang, kayaknya kecil kemungkinan ditunda. Di PHP-in lagi dong ya? Iya, Pak Nadiem ini kalau misalkan keluar statement kuliah atau sekolah offline pasti pandemi tiba-tiba melonjak dengan drastis. Saya juga nggak paham gimana. Berarti mending jangan diprediksi gitu ya? Offline nggak jadi mulu. Oke, makasih ya. Nanti kita ngobskuy, oke? Tapi di rumah masing-masing tentunya. Nanti kita ngobskuy. Oke. Oke, see you next podcast.
Tentu aja problem-problem yang tadi dibahas tuh hanya dialami oleh mahasiswa yang udah biasa mengakses penuh si kuliah online ini. Tapi kenyataannya masih banyak mahasiswa yang kesulitan secara infrastruktur, belum lagi adanya keterbatasan tenaga pengajar dalam menjalankan sistem kuliah ini. Seharusnya pihak terkait punya research yang baik sebelum menentukan program pendidikan yang tepat. Akibatnya sekarang kita sulit nih mengejar kesuksesan belajar dari rumah. Padahal sistem ini sudah berlaku lebih dari 1 tahun lamanya loh. Semua ini bukan hanya persoalan bantuan kuota 50 GB dari pemerintah saja. Itu pun bagi yang kebagian ya. Ada beberapa teman saya gugur di tengah perjuangan menuju gelar SIKOM nih ya, karena terkendala biaya. Ya jujur aja nih ya, karena pandemi perekonomian keluarga juga tidak stabil gitu ya, tidak stabil. Ya kasarnya makan aja pusing gitu, apalagi buat bayar kuota. Baru-baru ini saya cukup kagum dengan beberapa langkah yang Mbak Nana dengan tim narasi dari program celengan beasiswa narasi. Ya intinya sih ada penggalangan dana yang nantinya akan disalurkan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Podcast ini bukan semata-mata mengkritik habis-habisan dari sistem kulon, tapi Mbak Najwa aja kepikiran loh untuk bikin celengan beasiswa. Apakah Bapak-Bapak Menteri juga terinspirasi untuk membuat rekening beasiswa? Ya ini sih cuman keluh kesah aja toh ya, kalaupun mahasiswa ingin mengeluh juga pada siapa selain di medsosnya. Tapi kan medsos hanyalah medsos gitu, belum tentu medsos bisa membuat kebijakan yang luar biasa dalam seketika gitu. Lalu sebenarnya kepada siapa lagi sih fakta akan menurunnya kualitas pendidikan terutama di perkuliahan Indonesia ini dikeluhkan gitu kan? Karena kualitas pendidikan dan perkuliahan Indonesia setelah adanya pandemi ini yang ya cukup menurun secara drastis gitu. Pastilah pihak terkait punya research dan mengetahui kendala di lapangan. Oke, segitu aja podcast kita hari ini. Saya Resa Dini Ramadhani, mahasiswa ilmu komunikasi yang suka basa-basi tapi nggak bikin keki, pamit undur diri. Good night.